asumsi bahwa Islam Nusantara itu Jawa sentris. Kenapa kita tolak? Karena sejak zaman dulu sampai hari ini terjadi interkoneksi, terjadi koneksi yang harmonis, relasi yang luar biasa antara ulama-ulama Jawa dengan ulama-ulama dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dan dari berbagai kawasan. Taruhlah zaman dulu Sunan Giri itu banyak mengirimkan ekspedisi para dai-dai untuk melancong ke wilayah Mancanagari Timur. Apa yang disebut sebagai wilayah Mancanagari Timur, yaitu wilayah-wilayah yang dulu dikuasai oleh Majapahit, dan setelah Majapahit lepas, itu juga secara politik, secara de facto dan de jure, itu sebagian memiliki koneksi relasi yang harmonis dengan Kesultanan atau Kedaton Giri atau Giri Kedaton. Ada catatan dari Tommy Pires, ya, pengelana dari Prancis kalau tidak salah, atau Portugal, itu yang mencatat posisi Kesultanan Giri alias Giri Kedaton setelah runtuhnya Demak itu mirip dengan posisi Vatikan yang ada di Eropa. Sebagai apa? Yaitu setiap sultan yang hendak dilantik di wilayah Nusantara Timur, khususnya Maluku maupun Sulawesi, sebelum mereka dilantik itu terlebih dahulu meminta restu kepada Giri Kedaton. Ini sama persis kata Tommy Pires, ketika tradisi semacam ini juga dijumpai di Eropa. Sebelum raja-raja Eropa dilantik, mereka terlebih dahulu meminta izin, meminta restu kepada paus yang ada di Vatikan. Belum lagi posisi tadi nyambung, Sunan Giri itu banyak melakukan proses pengiriman para murid-muridnya maupun murid-murid dari Sunan Ampel yang notabene gurunya melalui jaringan laut yang telah dirintis oleh ibu angkatnya, namanya Nyai Gede Pinate. Nyai Gede Pinate ini yang konon menemukan seorang bayi yang terhempas di tengah samudra, kemudian ditemukan, itu diberi nama Joko Samudro alias Raden Paku, yang kemudian tumbuh menjadi Sunan Giri. Nyi Gede Pinate atau Nyi Ageng Pinate itu perempuan kaya raya yang menguasai bisnis kargo ke wilayah Indonesia Timur, di mana jaringan yang telah dirintis oleh ibu angkatnya ini dimanfaatkan oleh Sunan Giri untuk melakukan penjelajahan dan pengiriman ekspedisi. Makanya beberapa dai yang terlibat dalam upaya dakwah alias islamisasi di wilayah Lombok maupun di wilayah Sulawesi atau di wilayah Maluku, mayoritas adalah para murid dari Sunan Giri. Ini koneksi yang pertama. Koneksi yang selanjutnya, para ulama di masa lampau itu saling berhubungan secara baik melalui jaringan intelektual. Tadi sudah saya jelaskan, ada seorang ulama kelahiran India namanya Syekh Nuruddin Ar-Raniri, diundang untuk menjadi mufti sekaligus Qadhiyul Qudud di Kesultanan Aceh di era Sultan Iskandar Muda. Kemudian beliau Syekh Nuruddin Ar-Raniri itu menulis sebuah karya judulnya As-Siratul Mustaqim, sebuah kitab fikih yang ditulis dengan menggunakan aksara Arab Jawi atau saat ini kita sebut sebagai aksara Pegon, dan ditulis dengan menggunakan aksara Melayu. Kemudian digantikan lagi oleh pelanjutnya namanya Syekh Jamaluddin Asy, itu juga punya karya dalam bahasa Melayu ditulis menggunakan aksara Jawi atau alias Arab Pegon tadi. Dilanjutkan lagi oleh ulama berikutnya namanya Syekh Abdurrauf As-Singkili. Ini mufassir pertama di Nusantara yang memberikan syarah terhadap Jalalain, tafsir Jalalain dan juga tafsir Baidawi disatukan, judulnya ya Tarjumanul Mustafid. Itu saya punya, itu ada 30 juz, saya beli dari teman saya, itu terbitan tahun 1928. Ini kitab ini ditulis pada abad ke-17 oleh Syekh Abdurrauf As-Singkili. Tafsir terlengkap komplit 30 juz pertama kali yang ditulis oleh ulama kelahiran Nusantara, yaitu Syekh Abdurrauf As-Singkili. Singkil itu sebuah kawasan kemarin diperebutkan antara provinsi Sumatera Utara dengan Aceh itu ya. Itu kelahiran
Syekh Abdul Rauf As-Singgili. Syekh Abdul Rauf As-Singgili itu menulis dengan menggunakan bahasa Melayu, juga menulisnya dengan menggunakan aksara Arab Jawi atau sekarang kita sebut sebagai aksara Pegon itu. Nanti dilanjutkan generasi selanjutnya oleh siapa? Di antaranya oleh Syekh Al-Banjari ya, dan lain sebagainya. Nah, di Jawa waktu itu tradisinya itu dengan menulis dengan menggunakan aksara Hanacaraka. Sebagian juga memilih untuk menuliskannya dengan menggunakan aksara Arab Pegon atau Arab Jawi itu. Yang singkat cerita bahwa ulama-ulama kita memiliki ciri khas. Ulama-ulama kita memiliki ciri khas dalam mendidik umatnya dengan cara beliau-beliau ini menjadi koki intelektual. Pembacaan terhadap naskah-naskah klasik, naskah turoth berbahasa Arab, kemudian diserap oleh pikiran beliau, dituangkan dalam bahasa lokal, ditulis dengan menggunakan aksara lokal semata-mata untuk mencerdaskan umatnya. Yang di Indonesia, maaf, yang kemudian pada babakan berikutnya selain generasi para wali itu yang menulis tembang, menulis tradisi Macopatan atau apa semacam itu kemudian nanti diantaranya adalah terkenal dengan nama Ki Haji Soleh Darat. Ini kurang lebih 25 tahun hidup di Mekah. Pulang beliau tidak menjadi Arab, melainkan beliau tetap sebagai orang Jawa, bahkan mencerdaskan umat Islam yang ada di Jawa, khususnya ketika beliau melakukan upaya memeras Saripati Ihya Ulumuddin itu dengan menggunakan bahasa Jawa pesisiran dan ditulis dengan menggunakan Arab Pegon. Baik, terima kasih pemirsa. Itu mungkin pemahaman tambahan dari Gus Rijal berkaitan dengan konsep Islam Nusantara itu sendiri. Artinya dari podcast ini kita banyak belajar banyak hal tentang Islam Nusantara dari Gus Rijal. Ini luar biasa, panjang sekali ternyata pemahamannya. Mungkin ini terakhir Gus, pertanyaan sekaligus statement closing mungkin Gus dari Gus Rijal berkaitan dengan fenomena teman-teman muslim kita yang pemuda juga kadang gagap Gus membuka diri untuk mengetahui lebih detail sebenarnya tentang pemahaman-pemahaman baru atau pemikiran, saya nggak bilang pemahaman, tapi pikiran-pikiran baru yang dilahirkan oleh orang-orang muslim. Kadang kagetan Gus nih Gus, Gen Z terutama. Mungkin itu juga sekaligus statement closing dari Gus Rijal. Iya, di antara cara pandang untuk memahami apa itu hakikat Islam Nusantara dan person-person mana, individu mana yang bisa kita jadikan sebagai bagian dari orang Islam Nusantara itu adalah Gus Dur. Gus Dur adalah seorang pembelajar yang baik, pemamah biak, kajian apapun beliau lahap. Kemudian beliau tidak alergi terhadap pemikiran siapapun dan apapun. Dan ini yang paling penting, Gus Dur tidak mau tercerabut dari akar identitas kemuslimannya, dan Gus Dur pula tidak mau terlempar dari identitasnya sebagai seorang muslim Indonesia. Luar biasa. Terima kasih Gus Rijal atas waktunya. Mungkin itu sahabat-sahabat pemirsa semua, luar biasa sekali yang disampaikan oleh Gus Rijal pada topik pembahasan Islam Nusantara pada sesi podcast kali ini. Mungkin itu saja sebagai sebuah akhiran dari kami. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sama-sama.